Benyamin Netanyahu memberikan peringatan langsung kepada Iran dalam sidang umum PBB pada Jumat 27 September 2024. Selain itu, Netanyahu juga mengecam dengan memberikan kritikan pedas, menyebut sidang umum PBB sebagai rawa empedu antisemit. Mengutip New York Post pada 28 September, hal itu diutarakan Netanyahu lantaran marah setelah melihat banyaknya diplomat yang memutuskan walkout saat dirinya akan berpidato. Selain itu, Netanyahu juga menuduh sidang umum PBB ingin menjelek-jelekkan negara Yahudi dengan cara apapun. Netanyahu menyebut PBB sebagai masyarakat bumi datar yang anti-Israel. Netanyahu juga menyentil negara Iran, diketahui Iran juga memilih walkout. Netanyahu memperingatkan Iran agar tidak menyerang negara Yahudi secara langsung. Ia memberikan pernyataan bahwa jika Iran menyerang negaranya, maka Israel juga akan menyerang Iran. Dijelaskan oleh Netanyahu lebih lanjut bahwa tidak ada tempat di Iran yang tidak dapat dijangkau oleh tangan panjang Israel. Ditegaskan oleh Netanyahu, Israel hanya dijadikan sebagai kambing hitam pelaku pembantaian. Dengan begitu Israel menegaskan akan membalas dan akan menang. Irak dikabarkan akan menggempur Israel lagi hari ini, Sabtu 28 September 2024 waktu setempat. Dipastikan dengan intensitas serangan yang terus meningkat dari serangan sebelumnya seperti yang telah dijanjikan. Mengutip Al-Mayadin pada 28 September, hal itu diumumkan oleh Perlawanan Islam di Irak pada Sabtu 28 September 2024. Irak mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan operasi di wilayah selatan Palestina yang diduduki Israel pada Sabtu 28 September 2024. Menurut pernyataan Irak, targetnya adalah objek vital. Sementara persenjataan yang akan digunakan, Irak sudah memastikan akan memakai pesawat tanpa awak. Ditegaskan oleh Irak bahwa operasi hari ini nanti merupakan penegasan Irak dalam menyerang benteng-benteng penting Israel. Padahal sebelumnya Irak juga telah melakukan 3 operasi sekaligus pada Jumat 27 September 2024. Targetnya adalah Golan Suriah, diserang 2 kali menggunakan drone, serta target penting Israel di Palestina yang diduduki lainnya juga diserang menggunakan rudal jelajah Al-Arqab. Kerugian Israel dilaporkan meningkat sejak Jumat 27 September 2024 lantaran rentetan peluru artileri dan lontaran roket Fadi Hizbullah hujani banyak permukiman Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 28 September, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataannya pada Jumat 27 September 2024. Rinciannya, rentetan peluru artileri roket diluncurkan ke pemukiman Israel di Palestina yang diduduki. Serangan pertama menargetkan pemukiman kota Kiryat Ata di daerah Krayot di utara Haifa dengan salvo roket Fadi 1. Kota Tabaraya yang diduduki juga menjadi sasaran tembakan Hizbullah dengan 2 serangan roket dalam 2 operasi terpisah. Pemukiman Ilania yang terletak di antara Al-Nasirah yang diduduki dan Tabaraya yang diduduki juga menjadi sasaran serangan roket Fadi 1. Hizbullah juga menembakkan peluru artileri ke lokasi militer Bayat Belida dekat perbatasan Palestina-Lebanon. Dikabarkan sirine peringatan juga berbunyi di Safat, Karmiel, dan Sa'ar serta di pemukiman terdekatnya.
Rudal balistik hipersonik Palestina 2 Houthi Yaman membombardir Tel Aviv. Drone Java Yaman juga dilaporkan mengenai target kritis di wilayah Ashkelon. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 September, hal itu diumumkan oleh juru bicara militer Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari, pada Jumat 27 September 2024. Dikabarkan Houthi Yaman konsisten melakukan serangan masifnya dengan target Israel. Namun sistem pertahanan Israel termasuk Iron Dome terbukti tidak efektif dalam menangkal serangan Yaman. Rincian serangan Yaman baru-baru ini antara lain di mana rudal balistik hipersonik Palestina 2 menyerang instalasi militer di Tel Aviv. Sumber utama menekankan bahwa rudal Yaman itu mampu menempuh jarak lebih dari 2.000 km. Kemudian dengan drone Java, Yaman menyerang dengan sasaran adalah target kritis di wilayah Ashkelon. Sari menegaskan bahwa dua operasi Yaman itu berhasil mencapai sasaran target vital Israel serta menekankan bahwa Yaman akan tetap melakukan tindakan militer terhadap Israel hingga serangan IDF di Gaza dan Lebanon berhenti. Militer Israel mengklaim telah menewaskan komandan Hizbullah Ali Ismail. Sementara Channel 12 Israel mengklaim bahwa pasukan militer Israel telah menyingkirkan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah. Mengutip Al Arabiya pada 28 September, hal itu diumumkan oleh laporan media AFP menurut pernyataan Israel di Telegram dan Channel 12 Israel pada Sabtu 28 September 2024. Pasukan Israel mengklaim telah menewaskan komandan unit rudal Hizbullah Muhammad Ali Ismail dan wakilnya serta beberapa pemimpin lainnya. Dijelaskan sumber utama bahwa jet tempur Israel menewaskan Muhammad Ali Ismail di Lebanon Selatan dan wakilnya. Selain itu, militer Israel menambahkan bahwa komandan Hizbullah dan anggota lainnya juga telah disingkirkan. Namun Hizbullah sendiri belum mengkonfirmasi atau membantah pengumuman Israel tentang tewasnya Al-Ismail dan pejuang lainnya tersebut. Sementara itu, menurut laporan dari kantor berita Israel Channel 12, Nasrallah disebut telah terbunuh di markas bawah tanah Hizbullah buntut serangan tersebut. Namun Hizbullah sendiri membantah bahwa Nasrallah tewas akibat serangan Israel itu. Mengutip The Guardian, Hizbullah menyebut bahwa Nasrallah masih hidup dan sehat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengecam Israel telah melakukan kejahatan perang. Muncul pertanyaan apakah Iran akan turun langsung dalam medan perang front utara membela Lebanon Hizbullah. Mengutip IRNA pada 28 September, perlu diketahui Israel telah melakukan serangan besar-besaran lagi di Lebanon Selatan pada Jumat 27 September hingga Sabtu 28 September dini hari. Menargetkan target penting Hizbullah serta dikabarkan telah menewaskan beberapa komandan utama Hizbullah serta 700 warga sipil lainnya. Dengan begitu, Presiden Iran Pezeshkian buka suara. Ia mengatakan bahwa serangan yang dilakukan Israel di Lebanon adalah kejahatan perang yang jelas. Pezeshkian juga menekankan bahwa Republik Islam akan mendukung Lebanon dan perlawanan dalam menghadapi rezim Zionis. Lalu apakah Iran akan menanggapi serangan Israel di Lebanon dengan terjun ke dalam perang? Pakar urusan Israel Jackie Corey buka suara. Ia tak memberikan kepastian, namun ia percaya posisi Iran akan menentukan jalannya sendiri ke tahap selanjutnya. Dunia mengecam Israel atas serangannya ke Beirut sejak Jumat 27 September 2024. Dikabarkan demi menargetkan Sekretaris Jenderal Hassan Nasrallah justru tewaskan 700 warga sipil.
Mengutip Al-Mayadin pada 28 September, jumlah korban tewas itu diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon baru-baru ini. Pertama, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menekankan bahwa agresi Israel adalah kejahatan perang terang-terangan yang tidak dapat disembunyikan. Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di Lebanon memperingatkan bahwa kejahatan terbaru Israel merupakan eskalasi serius. Gerakan Fatah Al-Intifada menggambarkan serangan Israel sebagai agresi berbahaya. Komite Perlawanan di Palestina menunjukkan bahwa agresi terbaru ini menegaskan sifat Nazi, fasis, dan kriminal dari entitas pendudukan Israel dan para pemimpinnya. Sementara itu, juru bicara Ansarallah Muhammad Abdul Salam menyatakan bahwa pemboman Israel di pinggiran selatan Beirut menunjukkan besarnya rasa frustasi dan putus asa musuh dalam menghadapi ketahanan perlawanan Islam. Syed Amar Al-Hakim, Kepala Gerakan Kebijaksanaan Nasional Irak, mengatakan agresi Israel membuktikan kepada dunia bahwa pendudukan tidak mengenal batas dalam kriminalitasnya. Iran melontarkan kecaman keras atas agresi Israel di Beirut sebagai serangan biadab. Iran menuduh Amerika Serikat terlibat dalam agresi brutal tersebut karena keterlibatan dalam persenjataan. Mengutip Tehran Times pada 28 September, hal itu diumumkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Lebanon, Nasser Kanani, Sabtu 28 September 2024. Kanani menyatakan bahwa serangan Israel itu merupakan kejahatan perang terbuka yang tidak dapat ditutup-tutupi, serta menekankan bahwa rezim Amerika Serikat yang berada di pihak rezim Zionis terlibat dalam kejahatan ini dan harus bertanggung jawab. Lantaran Iran menuduh senjata yang dipakai Israel dalam menyerang Beirut dipasok oleh Amerika Serikat. Lebih lanjut dijelaskan oleh Kanani bahwa meningkatnya kejahatan gila-gilaan yang dilakukan Zionis terhadap Palestina dan Lebanon, serta pembunuhan terhadap warga sipil dan orang-orang tak berdosa merupakan akibat dari tidak adanya tindakan dari masyarakat internasional dalam menghadapi semua kejahatan dan kebiadaban tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melakukan upaya pencegahan perang besar-besaran seusai Israel menyerang Beirut. Biden memerintahkan Pentagon agar sesegera mungkin menyesuaikan pasukan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Mengutip Al-Mayadin pada 28 September, hal itu diumumkan pihak Gedung Putih dalam sebuah pernyataan pada 28 September 2024 waktu setempat. Gedung Putih menjelaskan bahwa Biden telah memerintahkan Pentagon. Perintah itu berisi Pentagon diminta segera menilai dan menyesuaikan postur kekuatan Amerika Serikat yang diperlukan di kawasan. Tujuannya untuk meningkatkan pencegahan, memastikan perlindungan kekuatan, dan mendukung berbagai tujuan Amerika Serikat. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin juga buka suara. Ia menyatakan bahwa perang habis-habisan antara Israel dan Hizbullah harus benar-benar bisa dihindari. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga buka suara. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil setiap tindakan untuk melindungi kepentingannya di Timur Tengah jika mereka terancam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.